warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin ya. Ketua kelasnya siapa? Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Nanti buat yang nggak hadir hari ini bisa dicatat ya ketua kelas. Nanti di akhir pembelajaran bisa dikasih ke ibu. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang teori pencelupan teknik shibori, dan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kita akan melakukan pencelupan shibori. Nah, sebelumnya kemarin ibu kan udah ngasih contoh-contoh dan alat dan bahan untuk kita melakukan teknik pencelupan shibori. Nah, dari pembelajaran kita yang kemarin, itu dari teman-teman ada nggak yang mempunyai gambaran kayak ini tuh shibori ini tuh cocok buat produk apa aja sih gitu? Dari teman-teman ada nggak kayak kepikiran kayak shibori ini cocok buat apa ya? Terus bisa dibuat untuk usaha apa sih gitu? Fresh bu, baju bu banyak bu. Iya, nah apa aja tuh kalau banyak? Terus Oke, pada paham ya semuanya. Terus di sini ibu mau ngasih contoh. Ibu ada membuat atau ibu memiliki produk shibori yang ini menggunakan teknik itajime. Jadi teknik itajime itu teknik dengan menggunakan bambu yang diikat di setiap sisinya sehingga menghasilkan motif seperti ini. Bagus kan? Beli ini, aduh, salah satu usaha ibu ini. Oke, spill nanti ya, ibu kasih idenya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi pencelupan teknik shibori. Di sini ibu mau menerangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mempersiapkan kain, alat, dan bahan pencelupan shibori sesuai dengan prosedur kerja yang benar, termasuk penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Alat dan bahannya sudah disiapin semua kan? Sudah. Mantap. Selanjutnya ada peserta didik mampu mempraktekkan teknik lipat ikat pada kain dalam proses pencelupan shibori untuk menghasilkan motif serta kombinasi warna yang kreatif dan bervariasi. Selanjutnya ada peserta didik mampu mengevaluasi hasil karya shibori berdasarkan kesesuaian desain dengan hasil motif, ketajaman, serta ketahanan warna, kerapian ikatan, dan nilai estetika produk. Selanjutnya ada peserta didik menunjukkan sikap mandiri, teliti, dan bertanggung jawab selama proses praktik serta bekerja sama secara aktif dengan kelompok dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengaitkan hasil praktik shibori dengan potensi kewirausahaan melalui ide pengembangan produk kreatif berbahan kain hasil pencelupan. Misalnya seperti tote bag, scarf, atau busana sederhana seperti yang sudah ibu tunjukkan tadi, yaitu berbentuk vest. Selanjutnya nih ada hasil jadi dengan teknik-teknik yang akan kita lakukan. Nah, ini ada yang masih ingat menggunakan teknik apa ini? Yang iya betul Mbak Nisa. Selanjutnya ini ada yang lihat ini menggunakan teknik apa? Ayo kemarin. Lupa ya. Oke, ini menggunakan teknik suji yang diikat seperti kipas. Selanjutnya ini ada menggunakan tiga menggunakan teknik seperti jumputan. Apa itu namanya kemarin? Jumputan bu. Teknik kanoko. Iya bu. Lupa. Kurang familiar bu namanya itu. Oh iya, nanti kita pelajari lagi ya. Selanjutnya ini ibu mau menerangkan sedikit mengenai shibori yang akan kita lakukan, yaitu shibori adalah teknik pencelupan kain dengan cara melipat, menyikat, atau menjepit sebagian permukaan kain sebelum dicelupkan ke dalam pewarna untuk menghasilkan pola unik. Teknik ini berasal dari Jepang dan dikenal dengan nama ikat celup. Nilai estetika shibori terletak pada ketidakterdugaan hasil motif yang terbentuk dari proses lipatan dan ikatan tersebut. Nah, ini selanjutnya ada teknik yang lipatan shibori tadi, nanti bisa diingat-ingat ya ini teknik-tekniknya nanti yang akan kita lakukan,
beberapa titik menggunakan karet atau benang. Selanjutnya ada kumo shibori, yaitu melilit kain rapat untuk membentuk pola lingkaran. Selanjutnya ada suji shibori, melipat kain dan mengikatnya dengan tali untuk hasil garis-garis vertikal. Selanjutnya dan yang terakhir ada arashi shibori, yaitu melilitkan kain pada pipa secara diagonal dan mencelupkannya untuk hasil pola miring. Bisa diingat ya, ada kanoko, kumo, suji, arashi. Dan kita nanti akan melakukan 2 teknik di antara teknik-teknik ini. Selanjutnya ini ada salah satu contoh yang akan kita terapkan nanti ya. Bisa dilihat. Oke, ini contohnya menggunakan teknik apa tadi? Kumo. Iya, betul. Nah, sekarang alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek. Yang pertama, kain katun mori ukuran 50 x 50. Udah dibawa belum? Sudah. Ada nggak dilihatin? Ada nggak? Ibu, kita ada Iya, oke. 50 x 50. Selanjutnya itu ada pewarna. Nah, di sini Ibu punya pewarnanya. Dari teman-teman ada yang mau warna apa nih? Ibu punya warna biru, biru tua, biru muda, sama pink. Pink. Oke. Hijau Bu. Hijau apa? Hijau Bu ada nggak? Hijau. Nggak ada. Belum, nggak ada ya, cuma 3 Ibu punya. Pink. Mau warna pink? Biru tua Bu. Biru tua. Oke. Parung ada nggak Bu? Ini ada nih, nanti disesuaiin sama takarannya aja ya. Ini ada Bu pink. Ini ada warna merah, hati-hati. Selanjutnya ada warna biru tua. Nah, selanjutnya ada water glass. Nah, water glassnya ini tadi sudah Ibu buat untuk menguji warna pada kain. Selanjutnya ada air bersih atau air panas. Selanjutnya ada alat yang digunakan dalam praktek. Yang pertama wadah pencelupan. Udah dibawa juga belum? Sudah. Oke. Ada karet gelang, benang, atau tali untuk mengikat kainnya. Udah belum? Udah, ada Bu. Selanjutnya ada tongkat atau alat mengaduk. Ada nggak tongkat atau alat mengaduknya? Ada. Selanjutnya ada sarung tangan, celemek, sama masker. Ini sarung tangan sama celemeknya ada? Ada. Oh, udah jadi balon ya? Iya Bu. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah praktek. Oke, sekarang bisa melakukan langkah-langkah prakteknya ya. Yang pertama, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Terus yang kedua, kita melakukan lipat dan ikat kain sesuai teknik pilihan. Jadi yang di sebelah sini menggunakan teknik suji yang berbentuk kipas tadi. Terus selanjutnya yang kelompok sini menggunakan teknik kumo. Oke, paham nggak? Tadi udah ingat caranya? Ada contoh tutornya nggak Bu? Nanti Ibu tutorin ya. Selanjutnya, oke, kita melakukan lipatan terlebih dahulu ya. Untuk lipatan teknik suji itu menggunakan lipatan seperti kipas. Ya, iya benar. Kalau Dilipat saya seperti gimana kipas. Bu? Lipatannya? Kalau apa tadi seperti yang di video, Kumo tadi seperti yang di video yaitu Bu. bisa Bu kakinya. Kakinya Bu. Nggak sopan ya diturunin. Coba. Tadi Gini. enggak. Kainnya dilebarin dulu, kainnya dilebarin. Gini. Ya, terus baru ditarik dulu. Jangan ditarik. Oh. Ya betul. Itu ada 2, ditolong temennya ya.
Iya, sisi-sisinya aja. Terus nanti talinya itu untuk mengikat sampai ke bawah bentuknya. Bisa nggak? Enggak. Nah, talinya itu diikat lagi. Talinya diikat. Enggak, diikatnya begini. Ya, jadi terus diikat sesuai sama karet ini. Habis itu udah diikat nanti dililit sampai bawah. Iya, benar. Kenceng nggak, Bu? Iya, yang kencang. Nanti kalau nggak kencang, dia Nggak kesetan garisnya, Bu. iya benar. Ini gini, Bu. Muter gini, Bu. Iya benar. Itu temennya tolong dibantu itu dipegangin dah. Ini gini Bu. Ini Bu, aku bener, Bu. Iya benar. Terima kasih. Bantuannya Diputar-putar tapi di yang kuat. Oke. Aman ya? Aman banget, aman banget. Pak Sulaiman. Pengajian mah itu. Apa yang nyiapin, Bu? Siap-siap. Iya boleh masuk aja. Bu, ini tapi segini, Bu. Iya. Ini tak, Bu. Apa ditambahin? Iya boleh kalau mau ditambahin lagi boleh dililit lagi dengan lawan arah, lilitan lawan arah. Dari atas itu diikat ya, terus dilanjut lagi gitu. Boleh telat, Bu. Dari mana? Oh gitu. Apa sih anjing? Masuk banget ya? Kok bahagia banget sih? Bu, iya gimana? Mau langsung buat, oh iya untuk temennya yang satu lagi mungkin bisa membuat warnanya ya. Yaitu yang pertama melarutkan pewarna reaktif dalam wadah sesuai takaran. Nah takarannya itu kalau mau pakai timbangan itu sekitar 0,5 gram atau setara dengan setengah sendok teh. Bener kan? Bisa dibuat ya? Setengah. Iya. Dan untuk airnya itu bisa sekitar 250 atau 350 ml. Airnya mana, Bu? Bentar ya. Itu dikira-kira Bu berarti kan nggak ada takarannya Bu. Iya. Ininya, Bu, Kira-kira. berapa? Tadi udah Bu. Mana? Tadi Yang udah jelas dibilang semuanya. guys, setengah sendok guys. Setengah sendok teh. Sendoknya mana? Nggak memperhatikan Bu. Sendoknya nggak ada teh atau ya ada. Ini ya, sebentar. Untuk sendoknya. Hati-hati loh pakai sarung tangan biar tangannya enggak merah. Setengah sendok teh, setengahnya itu kebanyakan. Ya, Bu, ini gini aja, Bu. Ya. Nah ini untuk takaran airnya. Itu harus air panas ya Bu. Iya benar. Kenapa Biar air panas larutannya- Bu? Biar bubuknya itu bisa larut di dalam air, nggak ada gerandelan lagi. Iya. Kalau air dingin? Kalau air dingin nanti jadinya mini loh. Air es teh. Bu, ini segini. Nah ini Lagi. jadi Koko Bima ya Kita Bu. tambah lagi. Iya benar. Status. Buan. Wah udah. Koko Bima biar kan lumayan ya. Oke sudah sini. Itu yang penting kainnya terendam atau bagaimana Bu? Yang penting semua kainnya terendam. Untuk apa? Untuk waktunya nanti sekitar 3 sampai 5 menit. Terus
Ditekan-tekan ya, jangan lupa kainnya. Oke. Itu udah kuat belum? Kuat banget itu. Oke. Selanjutnya adalah kita akan rendam kain dalam larutan water glass atau soda as selama beberapa menit. Nah, ini kainnya tadi udah belum itu? Belum ya? Belum. Oke, ibu kasih nanti ya. Ini dibilas. Kok dibilas sih? Dimasukkan ke water glassnya dulu untuk sekitar 2 sampai 3 menit. Dibolak-balik ya. Masih ya, panas ya. Hati-hati ya. Setelah itu Bu, gede-gede. Sabar, Mbak. Sabar ya. Ini kelompok sebelah belum nih? Depannya. Parah. Parahnya. Kenapa? Ada apa? Mau nanyain apa? Grupnya gimana? Itu loh. Berapa lama Bu? Grupnya berapa lama? 2 sampai Ibu, 3 ada menit. tulisnya, Mas. Coba di sebentar. Sebentar ya. Habis dicelup di water glass diperas dulu apa langsung dimasukin, Bu? Diperas dulu sampai airnya berkurang, intensitas airnya berkurang, baru dicelup di warnanya. Udah belum? Boleh ya Bu, langsung ya Bu. Boleh. Udah bagus itu. Udah oke. Udah bisa langsung diperas terus dimasukin ya. Ini untuk tisunya biar nggak kotor. Oh iya maaf ya. Ini kelompok sebelah bisa diambil water glassnya. Nah di sini kayak. Pemilihan artis, Bu. Pilih kasih. Sudah direndam di water glass semuanya belum? Sudah. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam pewarna selama 3 sampai 5 menit. Bu, ini cemplungin semua, Bu. Kenapa? Dicemplungin semua. Iya, cemplungin dulu. Kita masukin semua. Iya, kamu ya. Silakan. Iya, boleh. Dari mana? Itu dari mana? Bu, ada yang telat lagi, Bu. Makannya tuh satu lagi. Makan ya. Jalanin, Bu. Ini peras dulu. Nanti dihukum, Bu, yang telat, Tadi Bu. bekas plastiknya. Nyapu gimana tadi? Ya, nyanyi Bu, potong bebek angsa. Sal, ini belum kering banget ya, Sal? Belum tahu kayak gak bener. Jangan tahu ini. Lah, aku tak gitu. Gak apa-apa. Gak apa ya, Bu? Tadi ada plastik kayaknya ibu kasih. Nggak ada Bu. Nggak ada di awal tadi nggak ada. Untuk ditaruh biar airnya tiris itu ditaruh dulu. Baru nanti dibilas pakai air. Ditaruh di tutupnya. Kenapa?
didiamin sebentar ya, sekitar 2 menit aja didiaminnya. Nanti habis itu tinggal dibilas pakai air sampai airnya jernih. Bilasnya di mana? Bilasnya di luar, di atas ya, di ruang sebelah. Kalau udah, satu orang bisa dicuci di luar kainnya sampai berwarna jernih. Oke, ditunggu sebentar. Oh, udah ya. Udah ya, bagus. Nah, selanjutnya ini menunggu temannya membilas kain tadi, ibu ada memberikan ini ya, lembar pengamatan. Nanti bisa diamati untuk teknik apa aja yang kalian gunakan, sama satu lagi gimana hasil dari motif yang dibuat tadi. Bisa didiskusikan ya. Kenapa?
Ibu masih ada kertas kelasnya nggak bu? Mau ibu boleh nggak? Kata itu bayar bu. Enggak. Boleh ngerjain yang lain bu. Siapa yang ngerjain yang lain? Bisa lagi praktek ngerjain. Mungkin untuk hasil pengamatannya bisa dipresentasikan satu-satu ya. Yang pertama kelompok 1 bisa maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya ini ada hasil pewarnaan dari kelompok kami. Kemudian untuk faktor apa saja yang mempengaruhi hasil motif dan warna. Yang pertama ada jenis kain. Katun menyerap warna terbaik sehingga motif lebih jelas. Yang kedua tekanan lipatan. Lipatan yang rapi menghasilkan garis motif lebih lurus. Yang ketiga kekuatan ikatan. Ikatan yang kuat akan membuat garis tetap putih. Terus yang keempat konsentrasi pewarna. Warna lebih pekat menghasilkan garis kontras. Selanjutnya lama pencelupan. Semakin lama direndam, warna semakin gelap. Kemudian pembilasan dan pengeringan. Proses yang salah dapat menyebabkan warna luntur atau tidak rata. Dari kelompok kami mungkin untuk pengikatannya kurang kuat sehingga dari warnanya masih masuk-masuk. Motifnya kurang terlihat jelas. Kemudian agar motif Suji Shibori terlihat rapi dan estetis, lipatan kain harus dilakukan rapi, sejajar dan konsisten. Ikatan harus kuat dan merata sepanjang kain agar garis putih terbentuk dengan jelas. Pemilihan kain yang tepat serta pengaturan konsentrasi pewarna sangat mempengaruhi ketegasan pola. Dengan mengikuti langkah-langkah secara teliti serta menjaga kebersihan proses pencelupan, hasil motif Suji akan tampak bersih, simetris dan menarik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2. Belum bu, bentar lagi bu. Proses.
jenis kain yang digunakan itu katun karena mudah menyerap. Kemudian kekuatan dan kerapatan ikatannya itu kuat sehingga memberikan garis putih yang lebih tarik. Lama pencelupannya semakin lama direndam, warna semakin lebih tua. Kemudian konsentrasi warnanya, warna lebih pekat, memberikan hasil lebih gelap. Kemudian proses pembilasan dan pemaringan, pembilasannya terlalu kuat dalam memudahkan warna, sehingga pemaringan di bawah matahari langsung dapat mengubah intensitas warna. Kemudian keberhasilan larutan yang kotor dapat mengubah kualitas warna. Kesimpulannya, untuk menghasilkan motif ungu yang rapi dan jelas, ikatan harus dilakukan rapat, berlapis, dan konsisten. Pemilihan jenis kain yang baik, serta konsentrasi warna yang tepat sangat mempengaruhi kejernihan motif. Selain itu, pencelupan harus dilakukan merata, dan proses pengeringan dilakukan dengan hati-hati agar warna tetap stabil. Dengan memperhatikan setiap langkah secara teliti, hasil akhir akan terlihat lebih elastis, sehingga seimbang dan memiliki pola yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin dari hasil dari praktek kita hari ini, apa yang menjadi kekurangan dari praktek hari ini? Ikatannya kurang kuat. Iya. Sama pencelupannya terlalu cepat, terus terlalu apa namanya, kayak harusnya bisa dibuang aja gitu. Oh iya, oke. Oke, untuk selanjutnya Ibu ada evaluasi buat kegiatan kita hari ini. Anak bisa di-scan ya buat evaluasi hari ini untuk mengukur kemampuan pembelajaran kita tentang pencelupan Shibori hari ini. Oke, Bu. Bisa di-scan ya kelompok 2. Nah, untuk evaluasi sendiri itu Ibu menerapkan KKM 70. Jadi nanti untuk teman-teman yang nilainya di bawah 70, Ibu sudah menyiapkan remedial. Dan untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan nilai yang sempurna atau di atas KKM, Ibu akan memberikan pengayaan. Ibu Marta main HP, Bu. Ibu nilai yang 0. Ya ampun, nanti bisa mengerjakan remedial ya. Ada yang dapat 100 gak? Saya, Bu. Selanjutnya mungkin ada kesimpulan untuk praktek kita hari ini. Ada yang mau bacain? Nalin, Bu. Siapa yang mau bacain? Saya, Bu. Oke. Boleh dibacain? Mbak Nalis. Praktek Shibori membantu peserta didik memahami teknik dasar lipat, ikat, jepit, dan celup untuk menghasilkan motif kain yang unik. Melalui kegiatan ini, peserta didik mampu menggunakan alat dan bahan dengan benar, menerapkan prosedur pencelupan sesuai lapangan kerja, serta menjaga keselamatan kerja. Praktik ini juga meningkatkan kreativitas, penelitian, dan kemampuan menganalisis hasil motif yang terbentuk dari berbagai teknik seperti kanoko, kumo, suji, dan arashi. Oke, terima kasih Mbak Nalin. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran praktek kita pada siang hari ini. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, bisa menjadi peluang usaha bagi anak-anak itu semuanya. Nanti jangan lupa untuk dibersihkan hasil prakteknya dan jangan meninggalkan sampah sedikit pun. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas bisa dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.